Hello kids, this is your mom. Oke, langsung saja dari beberapa materi yang sudah kita pelajari dari materi fonetik, fonologi, bunyi bahasa, struktur silabel, vokal, konsonan, fonetik artikulatoris, sumber bunyi, alat ucap, klasifikasi vokal, klasifikasi konsonan, bunyi transkripsi dan liberasi, bunyi suprasegmental, dan terakhir fonem. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari materi tersebut. Yang pertama, fonetik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Selanjutnya, pengertian sumber bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Yang berikut adalah bunyi bahasa. Bunyi bahasa atau fon adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap dalam fonologi. Bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Secara umum, bunyi-bunyi dapat diklasifikasikan atas vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya atau tidak ada artikulasinya. Lanjut, bunyi suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan mempengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Berikut struktur silabel. Terbagi menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Yang pertama, vokal. Bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat bicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara. Tidak dapat artikulasi. Semua vokal dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Dengan demikian, semua vokal adalah bunyi suara. Yang kedua, konsonan. Bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat bicara. Terdapat artikulasi. Konsonan bersuara adalah konsonan yang dihasilkan dengan bergetarnya pita suara. Konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa bergetarnya pita suara. Berikut fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Proses bunyi dihasilkan dan ucapan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Berikut fonem. Fonem sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalkan dalam bahasa Indonesia, bunyi K dan bunyi G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalkan dalam kata cagar dan cakar. Tapi dalam bahasa Arab hal ini tidaklah begitu. Yang berikut adalah alat ucap manusia seperti gambar di atas. Anda bisa melihatnya sendiri. Labium bawah, dentum, alveolum, palatum, velum, uvula, pariksi, kerongkongan, tenggorokan, pita suara, epiglottis, akar lidah, dorsum, lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Oke, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, di sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang fonetik. Selanjutnya kita akan membahas fonetik. Yang pertama, pengertian fonetik. Fonetika adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Berikutnya, studi fonetik dibedakan atas 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Berikutnya, ragam fonetik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fonetik organis atau artikulatoris, merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap. Yang kedua, fonetik akustik,
mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Ketiga, fonetik auditoris. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikolog persepsinya. Apa saja yang dipelajari dalam fonetik? Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi. Suatu bahasa lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik dalam kurung pengujaran, penyampaian, ujaran, dan penerimaan bunyi. Dan dari aspek fungsional yaitu peran yang dapat dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu atau fonologi. Oke, berikutnya contoh dari fonetik. Yang pertama, saya ingin menjadi guru yang handal. Kedua, mereka tidak suka kue yang manis. Ketiga, kami menghadiri acara pesta ulang tahun. Keempat, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Kelima, ayah sedang bercocok tanam di sawah.